Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. CEO cantik yang aneh bab 1151 pada saat ini, melihat matahari Nixiang dan Jin Yuyao masih terlihat luar biasa, leluhur jahat mengambil tindakan. Sebuah lampu hijau ditembak keluar dari telapak tangannya. Dengan suara mengi, ia menembak langsung ke tebing tidak jauh. Untuk sesaat, lampu hijau seperti itu tampaknya langsung menerobos sesuatu seperti riak air, dan melintas dengan semburan riak. Benar saja, gerbang perunggu dengan ketinggian lebih dari 100 meter muncul. Tiba-tiba, Nixiang Matahari dan Jin Yuyao terkejut ketika mereka melihat gerbang perunggu yang tampaknya berdiri langsung di antara langit dan bumi. Tanpa sadar, mereka juga mengambil napas. Jin Yuyao mengangkat kepalanya sedikit, tampak sedikit linglung, dan berkata, "Tian, ini adalah makam Wu Zetian. Ini sangat mengejutkan. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda tidak dapat membayangkan bahwa itu makam Wu Zetian hanyalah pintu masuk." Ada gerbang perunggu yang begitu besar, Sun Nixiang juga sedikit mengangkat kepalanya, menoleh ke atas, dan berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "Makam Wu Zetian hanyalah pintu masuk dan pintu. Ini sangat mengejutkan. Apa adegan di dalam mausoleum Wu Zetian, penampilan bergumam, di sini, adalah untuk melihat mata Nixiang Matahari, juga berkedip, jelas penuh harapan." Pada saat ini, leluhur jahat tidak bisa membantu tetapi berkata, "Bahkan jika kepala 6 sekte utama dan saya tinggal di lantai pertama makam Wu Zetian, kami harus mundur. Tampaknya tidak ada yang benar-benar bisa masuk ke dunia batin Wu Zetian." Pada titik ini, tampaknya nenek moyang yang jahat tiba-tiba datang ke sesuatu. Untuk sesaat, ada rasa takut yang samar di matanya. Sekarang nenek moyang jahat telah mengatakan demikian, Lin Ming secara alami tahu bahwa itu makam Wu Zetian benar-benar sangat penting. Tapi suara leluhur jahat tiba-tiba berhenti, dan wajahnya berbeda, jadi Lin Ming harus cukup penasaran. Dalam hati saya tidak bisa tidak mengatakan, bagaimana, apakah ada eksistensi yang lebih kuat daripada leluhur jahat, bisakah eksistensi seperti itu masuk langsung ke mausoleum Wu Zetian? Untuk sesaat, dia sepertinya melihat apa yang dipikirkan Lin Ming. Leluhur jahat berbicara dengan Lin Ming dengan suara tenang, "Ah, nak, untuk mengatakan yang sebenarnya, dunia tempat kita hidup terlalu kecil, terlalu kecil. Menghadapi keberadaan yang lebih luas di luar, saya bukan apa-apa, kita bukan apa-apa." Mendengar ini, Lin Ming tidak bisa menahan tawa sejenak. "Mengapa? Apakah benar-benar ada alien?" Wajah leluhur yang jahat itu tenggelam. "Anak laki-laki, aku tidak bercanda denganmu. Selama kekuatan Anda dapat mencapai tingkat dunia pengumpulan roh, Anda akan mengerti apa yang saya katakan." Melihat leluhur jahat berbicara tentang hal ini, Lin Ming secara alami tidak bisa membantu tetapi bergerak. Kekuatannya saat ini telah mencapai tingkat ke-9 alam Hualing, yang juga merupakan puncaknya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengumpulkan semangat. Tapi sekarang Lin Ming masih bingung tentang alam pengumpulan roh. Dia tidak tahu apa itu dan bagaimana menerobosnya. Pada saat ini, leluhur jahat itu tampak misterius dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, anak muda. Anda memiliki identitas yang luar biasa dan berbakat. Anda akan segera belajar tentang alam pengumpulan roh. Untuk saat ini, mari kita pergi ke mausoleum Wu Zetian terlebih dahulu." Sebelum sebuah kata selesai, tubuh leluhur jahat melintas dan menghilang di tempat yang sama. Ketika dia muncul kembali, dia telah mencapai gerbang perunggu. Tentu saja, Lin Ming, Wu Sunyi, Sun Nixiang dan Jin Yuyao juga melintas. Bahkan Lin Ming terkejut ketika dia mendekat dan mendongak sedikit. Menghadap gerbang perunggu, yang tingginya ratusan meter, Lin Ming tidak bisa menahan perasaan sekecil debu. Tampaknya momentum yang sangat kuat telah diselimuti di masa lalu, yang membuat jantung Lin Ming berdetak lebih cepat dan napasnya sedikit lebih cepat. Lin Ming menjawab seperti ini, belum lagi Sun Nixiang dan Jin Yuyao. Lin Ming dapat melihat dengan jelas bahwa itu Sun Nixiang dan tubuh Jin Yuyao tampaknya menggigil sedikit tanpa sadar. Di dahi mereka, lapisan tipis keringat juga merembes keluar. "Apakah kamu baik-baik saja? Jika Anda tidak bisa membawanya, jangan memaksanya," kata Lin Ming. "Lagi pula, makam Wu Zetian bukan yang kecil.
6 sekte yang bertanggung jawab atas tahun itu hanya bisa tinggal di lantai pertama. Segera, kepala Jin Yuyao bergoyang seperti derik. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Itulah yang selalu ingin saya lakukan untuk masuk ke Mausoleum Wu Zetian. Berapa banyak orang yang bahkan tidak dapat menemukan pintu masuk ke Mausoleum Wu Zetian. Sekarang, pintu masuk ke makam Wu Zetian tepat di depanku, dan aku akan bisa segera masuk. Bagaimana saya bisa menyusut kembali? Ya, kita tidak bisa menyusut kembali, kata Sun Nixiang, menunjukkan wajah tegas. Tidak peduli apa, tidak peduli bahaya apa yang mungkin aku hadapi. Aku tidak bisa melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini, melihat bahwa itu keduanya tegas. Lin Ming secara alami berhenti mengatakan lebih banyak. Dan pada saat ini, dia melihat matahari Nixiang dan Jin Yuyao juga memiliki lapisan cahaya putih yang keluar, dan situasi mereka juga banyak membaik. Tentu saja, dia tidak akan membujuk mereka untuk pergi. Pada saat ini, leluhur jahat mulai lagi dan menekan tangannya langsung di gerbang perunggu. Pertama kali dia melihat jejak cahaya hijau keluar dari telapak tangannya, memanjang seperti pohon anggur. Segera, Lin Ming dan yang lainnya bisa melihat dengan jelas bahwa itu cahaya hijau membentuk pola kompleks di permukaan gerbang perunggu utama, seperti jimat atau karakter. Begitu pola muncul, dalam sekejap, suara menderu mengikuti. Pada saat ini, saya melihat kilatan esensi di mata leluhur jahat, dan kemudian saya mengambil kembali tangan saya dan berkata, gerbang makam Wu Zetian dibuka. Di dalamnya ada pintu masuk makam Wu Zetian. Setelah melewati pintu masuk, kita bisa memasuki lantai pertama. Pada titik ini, leluhur jahat melihat Lin Ming. Setelah memasuki lapisan pertama, apakah kita bisa memasuki lapisan kedua tergantung pada Anda. Untuk sesaat, Lin Ming secara alami mengangguk sedikit. Dalam leluhur jahat berbicara, ledakan suara boom, terus-menerus berdering. Kemudian, gerbang perunggu, yang setinggi 100 meter, perlahan-lahan terbuka. Itu terbuka begitu lambat dan begitu berat. Untuk sesaat, rasanya seperti dua gunung bergerak. Lebih dari 10 menit kemudian, celah hanya cukup bagi satu orang untuk masuk terbuka. Pada saat ini, leluhur jahat tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia melangkah maju dan masuk langsung. Melalui celah ini, Anda dapat melihat bahwa itu gelap di dalam. Begitu leluhur jahat masuk, seluruh orang secara alami menghilang ke mata Lin Ming. Bab 1152. Setelah melihat leluhur jahat masuk, Lin Ming melangkah maju tanpa ragu-ragu dan berjalan ke celah lebar. Diikuti oleh Wu Sunyi, Sun Nixiang dan Jin Yuyao. Pada saat ini, dengan raungan, aku melihat bahwa itu gerbang perunggu mulai bergerak, tetapi ditutup dengan sangat cepat. Dibandingkan dengan kecepatan pembukaan sebelumnya, itu lebih dari 100 kali lebih cepat. Setelah memasuki makam Wu Zetian, cahaya di depan mata Lin Ming tidak gelap seperti yang dia lihat di luar, tetapi sedikit redup. Tentu saja, Lin Ming bisa melihat semuanya dengan jelas. Pada saat ini, saya berada di tengah-tengah lorong yang tampaknya memiliki lebar hampir 10 meter dan tinggi hampir 20 meter. Di kedua sisi bagian berdiri puluhan patung. Patung-patung ini semua adalah gambar roh jahat Yasha, dan wajah mereka terlihat sangat ganas dan menakutkan. Untuk pertama kalinya, Lin Ming bisa merasakan bahwa itu ada napas hantu samar yang berasal dari itu. Begitu mereka memasuki bagian ini, mereka melihat patung seperti itu untuk pertama kalinya. Sun Nixiang dan Jin Yuyao menggigil tanpa sadar. Untuk sesaat, mereka juga merasa bahwa itu ada es dingin merembes ke sumsum tulang di bagian ini. Pada saat ini, leluhur jahat, yang telah berhenti di depannya, berkata, berhati-hatilah. Sebaiknya Anda tidak membangkitkan aura di tubuh Anda. Patung-patung ini tidak mati, mereka semua boneka dengan roh dalam tubuh mereka. Ketika saya pertama kali masuk, saya tidak menemukan ini. Saya sangat menderita di tangan boneka-boneka ini. Untuk sesaat, karena bahkan leluhur jahat mengatakan demikian, Lin Ming secara alami tahu bahwa itu kekuatan boneka ini benar-benar tidak sederhana. Bagaimanapun, Lin Ming tidak asing dengan keberadaan boneka. Ketika dia berada di sekolah Kunlun sebelumnya, dia telah melihat Ling Huanzi, tetua kedua sekolah Kunlun, menampilkan boneka-boneka itu. Akhirnya, boneka bahkan memaksa Ling Yizi tua untuk menampilkan cahaya suci dari wilayahnya sendiri. Dengan cara ini, bahkan boneka di tangan dua Ling Huanzi tua begitu kuat.
Dapat dibayangkan bahwa itu boneka di makam permaisuri Wu Zetian begitu kuat. Melihat Lin Ming dan wajah orang lain menunjukkan jejak ketegangan untuk pertama kalinya, leluhur jahat tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Hati-hati, tapi jangan gugup." Setelah pertempuran terakhir, boneka di sini telah rusak sebesar 80% dan kekuatan mereka tidak sekuat sebelumnya. Selama Anda mengikuti saya dan tidak mengaktifkan aura dalam tubuh Anda dapat berjalan melalui bagian ini dengan aman. Ketika sampai pada akhirnya, leluhur jahat juga menunjukkan pandangan bahwa dia tidak terlalu peduli. Dia melirik banyak patung di kedua sisi lorong, dan kemudian melangkah ke kedalaman lorong. Tentu saja, untuk pertama kalinya, Lin Ming dan Wu Sunyi menindaklanjuti. Untuk sesaat, Sun Nixiang dan Jin Yuyao tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit gugup, dan mereka juga bisa merasakan jantung kecil mereka berdebar. Namun, tentu saja, mereka juga mengikuti Lin Ming dan Wu Sunyi. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa melihat berapa lama bagian itu. Bagaimanapun, dalam perasaan Lin Ming, dia dan Wu Yanyi mengikuti leluhur jahat selama lebih dari 10 menit, tetapi mereka masih tidak bisa melihat akhir sama sekali. Pada saat ini, di mata Nixiang Matahari dan Jin Yuyao, meskipun mereka hanya berjalan selama lebih dari 10 menit, mereka tampaknya telah berjalan selama beberapa jam. Dua orang masih bisa merasakan, di mana-mana Yin dingin napas, tapi dua orang bukannya keluar dari keringat dingin, bahkan telapak tangan, juga semua keringat dingin. Berapa lama kita harus pergi? Meskipun Nixiang Matahari mengertakkan giginya, dia tidak bisa tidak bertanya dengan suara rendah. Untuk sesaat, sepertinya hanya Jin Yuyao, yang berada di sampingnya, yang bisa mendengar suaranya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara rendah, "Makam Wu Zetian sangat penting." Hal ini dapat dilihat dari gerbang perunggu yang tingginya 100 meter sebelumnya. Sekarang setelah Anda memasuki makam permaisuri Wu Zetian, saya khawatir Anda harus berjalan selama lebih dari 1 jam, bahkan jika itu adalah lorong, lebih dari 1 jam, tanpa sadar, Sun Nixiang tidak bisa membantu tetapi mengerang, dan langkah-langkahnya mengikuti tanpa sadar. "Mengapa? Kau takut?" Melihat ini, Jin Yuyao tidak bisa menahan senyum, dan matanya juga menunjukkan jejak penghinaan. "Sekarang saya takut, jika saya ingin pergi keluar, saya harus punya waktu, jika tidak, saya akan, Matahari Nixiang segera terganggu. "Apakah kamu bercanda? Bagaimana aku bisa takut?" Tapi sepatah kata pun yang baru saja diucapkan di sini, bukan dari mulut Matahari Nixiang, tiba-tiba berteriak. Teriakan seperti itu, volumenya cukup besar, untuk sementara waktu, bahkan dalam hal ini tidak tahu berapa lama saluran, menghasilkan serangkaian gema. "Sun Nixiang, siapa nama hantumu?" Melihat ini, wajah Jin Yuyao berubah terlebih dahulu. Pada saat yang sama, Xie Zhu, Lin Ming dan Wu Sunyi, yang berjalan di depan mereka, berhenti pada saat yang sama dan beralih ke Sun Nixiang dan Jin Yuyao. "Miliki, pegang tangan, pegang kakiku." Pada saat ini, suara Sun Nixiang tampak bergetar. "Punya tangan di kakimu?" Untuk sesaat, Jin Yuyao mengerutkan kening sedikit dan menatap kaki Matahari Nixiang secara alami. Tapi sekilas, Jin Yuyao mencibir dan berkata, "Sun Nixiang, lihat ke bawah dan lihat apakah Anda memiliki tangan yang memegang kaki Anda." Untuk pertama kalinya, dia menunduk. Sun Nixiang terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat tangan apa yang memegang kakinya. Tapi dia masih berkata, "Tapi aku melihat tangan meraih kakiku sekarang." Pada saat ini, wajah Jin Yuyao tiba-tiba berubah, dan matanya menoleh ke kedua sisi lorong. Pada pandangan ini, wajah Jin Yuyao berubah menjadi putih. Memang, pada saat ini, dia dengan jelas melihat bahwa itu patung-patung di kedua sisi lorong berkedip merah di matanya. Dalam sekejap, roh yang lebih intens keluar dari setiap patung. Tentu saja, untuk pertama kalinya, Lin Ming dan Wu Sunyi juga memperhatikan perubahan ini. Untuk sesaat, leluhur jahat tidak peduli dan berkata, "Tangisan Matahari Nixiang sekarang tampaknya mengganggu boneka-boneka ini. Tapi jangan khawatir, kekuatan boneka ini tidak sebaik sebelumnya. Sekarang kita akan sampai akhir dari bagian Anda dapat mengaktifkan aura dalam tubuh Anda. Selama mereka melewati bagian ini, boneka akan tenang." Ketika leluhur jahat mengatakan ini, tiba-tiba, suara umum bumi bergetar terdengar.
Bab 1153 Lin Ming dan yang lainnya dengan jelas melihat bahwa itu patung-patung di kedua sisi lorong semuanya retak, dan tiba-tiba napas hantu yang sangat kuat bergegas keluar dari mereka. Yah, apa yang terjadi? Pada pandangan pertama pertempuran seperti itu, leluhur jahat mengerutkan kening tiba-tiba. Ada yang salah dengan boneka di sini. Nafas hantu jauh lebih kuat daripada ketika aku pertama kali masuk. Tiba-tiba, Lin Ming terkejut mendengar leluhur jahat berbicara seperti ini. Anda harus tahu seberapa kuat nenek moyang yang jahat itu. Mereka semua mengatakan bahwa mereka menderita kerugian di tangan boneka-boneka ini. Jika boneka ini bahkan lebih kuat sekarang daripada pada masa itu, maka dia dan Wu Sunyi, Sun Nixiang dan Jin Yuyao tidak akan bisa saling bertarung. Aku takut mereka bahkan tidak bisa berurusan dengan nenek moyang yang jahat. Untuk sesaat, leluhur jahat menunjukkan warna yang bermartabat dan bergumam, ada apa? Ini aneh. Apakah ada orang lain yang masuk ke sini untuk memperbaiki boneka? Di mata leluhur jahat, ada gumaman ketidakpastian, dan suara menderu terdengar. Begitu semua napas hantu bergegas keluar, itu terkondensasi menjadi semua jenis roh jahat dalam bentuk garpu malam. Pada saat ini, itu meraung seperti guntur di mulut. Setiap boneka melambaikan semua jenis senjata aneh di tangannya dan langsung berperang melawan 5 orang, yaitu leluhur jahat, Lin Ming, Wu Sunyi, Sun Nixiang dan Jin Yuyao. Untuk pertama kalinya, Lin Ming juga bisa merasakan teror momentum seperti itu. Tentu saja, dia tidak berani mempertahankan tangannya. Toples lonceng emas, cahaya kekacauan, cahaya kehancuran, dan bahkan nafas kekuatan naga juga didesak. Ini adalah untuk melihat lapisan momentum yang kuat, ketika seluruh orang Lin Ming akan dilindungi. Tapi saat berikutnya, wajah Lin Ming tiba-tiba berubah. Dia bahkan menggunakan berbagai cara perlindungan. Tapi pada saat itu, dengan serangan napas hantu, dia langsung menghancurkan setiap lapisan momentum di luarnya. Kemudian, dengan ledakan, roh langsung membombardirnya. Dalam sekejap, Lin Ming merasa bahwa itu kekuatan yang tak tertandingi telah bergegas ke tubuhnya. Hal ini membuat Lin Ming merasa bahwa itu tubuhnya di luar kendali sama sekali. Dia terbang terbalik dan hampir tidak menabrak dinding lorong secara langsung. Dalam sekejap, ketika Lin Ming berbalik di udara dan mendarat di kakinya. Langkah, menginjak seluruh hidup Lin Ming bukan dari retret terus-menerus. Pada saat yang sama, ada lonjakan darah di tubuhnya. Tetapi tidak ada darah langsung yang menyembur keluar, tetapi ada jejak darah di sudut mulut Lin Ming. Begitu dia berdiri teguh seperti ini, Lin Ming tiba-tiba menyadari sesuatu. Wajahnya berubah dan dia melihat sekeliling. Benar saja, dia melihat bahwa itu matahari Nixiang dan Jin Yuyao telah jatuh langsung ke tanah. Mereka tidak bergerak. Mereka tampaknya sekarat. Adapun Wu Sunyi, dia dilindungi oleh napas naga nyata yang kuat. Namun demikian, ada jejak darah di sudut mulutnya. Dengan cara ini, boneka mengalahkan Lin Ming pada saat yang sama. Pada saat ini, tampaknya mereka meremehkan untuk melawan Lin Ming dan Wu Sunyi lagi. Pada setiap boneka, momentum naik dan Kiki menyerang leluhur jahat. Hal ini untuk melihat, nenek moyang jahat berdiri diam, ada lapisan cahaya hijau muda di luar tubuh. Alam adalah cahaya kehidupan untuk melindungi seluruh pribadinya. Namun, Lin Ming juga dapat melihat bahwa itu roh boneka begitu kuat sehingga tampaknya rusak setiap saat ketika ia melihat cahaya kehidupan di luar leluhur jahat. Haha, saat itu, cibiran tiba-tiba keluar, dan sebuah suara datang entah dari mana. Benar saja, mereka adalah keturunan keluarga Wu, dan orang-orang dari keluarga Shenlong. Mereka bisa menghentikan serangan boneka itu. Pada saat suara ini, Lin Ming dan Wu Sunyi tidak bisa menahan perasaan sedikit menyeramkan tanpa sadar. Tampaknya suara semacam ini berasal dari neraka Jiuyu. Untuk sesaat, Lin Ming menjalankan metode pernapasan dengan segenap kekuatannya. Dengan dengungan dingin, dia minum dan berkata, "Orang-orang atau hantu, keluar dari sini." Begitu suara itu jatuh, aku melihat sosok dan keluar dari tanah. Selanjutnya, sosok lain keluar dari tanah. Ini adalah dua hantu. Menurut Lin Ming, meskipun pihak lain telah mengatakan asal-usul identitasnya dan Wu Yanyi, dia sangat aneh bagi kedua tokoh ini dan tidak mengenal mereka sama sekali. Tapi untuk pertama kalinya,
Lin Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa itu kedua sosok ini penuh dengan napas hantu yang sangat kuat. Aku takut bahkan jika mereka bukan hantu, mereka mirip dengan hantu. Tapi melihat kedua tokoh ini keluar dan masih menolak serangan boneka itu, dia mencibir dan berkata, Kunlun Si, Taiji Zen, itu kamu, Kunlun Si, sosok di sebelah kiri, melihat leluhur jahat dan berkata, teman lama, kita bertemu lagi. Tanpa diduga, Anda benar-benar keluar dari hutan Yuhe. Setelah itu, sosok itu juga menatap Wu Sunyi dengan sengaja, dan kemudian berkata kepada leluhur jahat, tapi itu tidak masalah, kami tahu bahwa begitu Anda keluar dari masalah, Anda tidak akan menyerah. Anda masih ingin mendapatkan artefak itu dari makam Wu Zetian untuk menghidupkan kembali istri Anda, jadi, kami tidak hanya memperbaiki boneka di sini, tetapi setelah itu, Taiji abadi dan saya juga meninggalkan tubuh yang terpisah di sini, menunggu Anda muncul. Selain itu, sosok itu jelas bagian dari Taiji abadi. Setelah melirik Lin Ming dan Wu Sunyi, dia juga berkata kepada leluhur jahat, kami rasa kamu akan datang ke sini begitu kamu keluar dari segel hutan Yuhe. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa Anda membawa kami dua kejutan besar, mereka adalah keturunan keluarga Wu dan orang-orang dari keluarga Shenlong. Sudah jelas bahwa itu sesuatu terjadi tiba-tiba. Kunlun Si tiba-tiba menunjukkan ekspresi sukacita besar dan berkata sambil tertawa, haha, selama kita memiliki keturunan keluarga Wu dan orang-orang dari keluarga Shenlong di tangan kita bisa langsung mencapai dasar makam Wu Zetian. Pada saat itu, tidak hanya senjata sihir, artefak, buku-buku kuno dan pil akan jatuh ke tangan kita. Kunci untuk dunia kecil juga akan jatuh ke tangan kita. Adapun leluhur jahat Anda, pada akhirnya, ada kilatan cahaya dingin di mata Kunlun Si. Pada masa itu, 6 pemimpin kami bergandengan tangan, tetapi mereka tidak membunuh Anda. Mereka hanya bisa menyegel dan memenjarakan Anda, jadi sekarang, Anda akhirnya akan mati di tangan kami. Anda juga ingin menghidupkan kembali wanita Anda. Ini adalah melamun berbicara tentang terakhir kali, dengan minuman dingin di mulut Kunlun Si. Teng, semua boneka bergandengan tangan untuk menyerang momentum nafas roh leluhur jahat, dan waktu instan ditingkatkan lebih dari 100 kali. Pada pandangan pertama, wajah Lin Ming tiba-tiba berubah. Memang, pada saat ini, dia melihat dengan sangat jelas bahwa itu dengan peningkatan lebih dari 100 kali napas hantu, dia menyerang leluhur jahat. Untuk pertama kalinya, cahaya kehidupan di luar leluhur jahat langsung hancur. Kemudian, di bawah pemboman momentum seperti itu, seluruh tubuh leluhur jahat meledak secara langsung dan berubah menjadi kabut darah. Pada saat ini, wajah Wu Sunyi tidak bisa membantu mengubah warna. Apakah nenek moyang yang jahat mati? Tentu saja, Lin Ming mengerutkan kening. Bab 1154. Pada saat ini, suara Kunlun Si terdengar, leluhur jahat, saya tahu bahwa itu Anda abadi. Tentu saja, tidak mudah untuk membunuh Anda sepenuhnya. Jika tidak, kami akan membunuhmu secara langsung pada tahun-tahun itu. Namun, setelah ratusan tahun segel, kekuatan Anda tidak sebaik sebelumnya. Namun, bahkan jika Anda memiliki kekuatan tertinggi di masa lalu, sekarang Anda berada di lorong di pintu masuk makam Wu Zetian, dan kekuatan semua boneka telah ditingkatkan lebih dari 100 kali. Anda juga tidak punya pilihan selain mati. Benar saja, di antara kata-kata Kunlun Si, semua kabut darah mengembun menjadi sosok lagi, yang secara alami menjadi leluhur jahat. Tapi kemudian, semua boneka bergandengan tangan untuk menyerang lagi. Dengan ledakan, semacam kekuatan goyang bumi sekali lagi membombardir seluruh orang dari leluhur jahat menjadi kabut darah. Pada saat ini, Ci Abadi tidak bisa membantu bersenandung dingin, dengan tatapan membunuh, dan berkata, leluhur jahat, hari ini Anda pasti akan mati, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Untuk hari ini, sejak Anda disegel dan dipenjara, perpisahan kami telah menunggu Anda di sini, dan akhirnya sampai hari ini. Selama pembicaraan orang sungguhan Taiji, Lin Ming dan Wu Yanyi dengan jelas melihat bahwa itu ketika kabut darah mengembun menjadi sosok lagi, itu secara alami adalah leluhur jahat, dan itu dibombardir lagi menjadi kabut darah. Selain itu, pada saat ini, Lin Ming dan Wu Sunyi dapat dengan jelas melihat bahwa itu kabut darah telah menjadi jauh lebih tipis. Lihat adegan seperti itu, dua orang juga di mana tidak mengerti, selama lagi beberapa kata lagi, leluhur jahat benar-benar akan mati sepenuhnya.
Meskipun Lin Ming memiliki rencana untuk membunuh Wu Sunyi karena dia hampir membunuh Wu Sunyi sebelumnya, musuh terbesar saat ini adalah Kunlun Si dan Taiji Zenren. Setelah leluhur jahat benar-benar terbunuh, dia dan Wu Sunyi secara alami akan jatuh ke tangan kedua orang ini. Ketika mereka ingin datang, hidup mereka akan sulit untuk dilindungi. Tapi saat ini, semangat boneka ini terlalu mengerikan, kuat dan mengguncang bumi. Jarak di antara mereka lebih dari 10 meter, tetapi mereka juga merasa bahwa itu hidup mereka membeku setiap menit. Tidak bisa membantu tetapi, Lin Ming dan Wu Merokok Yi melihat satu sama lain, tampaknya memiliki pemahaman diam-diam tentang pemikiran bergerak. Alam adalah bentuk naga yang berubah dari perpaduan cahaya kehancuran dan ki naga yang sebenarnya. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan serangan bersama boneka ini, seharusnya tidak ada masalah untuk membantu leluhur jahat. Ada kilatan cahaya hitam pada Lin Ming. Tentu saja, pada saat yang sama, napas merah darah juga melayang ke udara. Melihat cahaya hitam dan napas merah darah, mereka akan bergabung bersama. Tapi tiba-tiba, dengan dengungan dingin, sosok tiba-tiba muncul di depan Lin Ming dan Wu Yanyi. Angka ini adalah salah satu orang nyata Taiji. Ketika Anda melihat dia bertarung secara langsung, cahaya hitam putih berkedip dalam sekejap, yang secara langsung menghilangkan cahaya destruktif Lin Ming dan roh naga Wu Yanyi yang sebenarnya. Lin Ming dapat mengenali langkah seperti itu untuk pertama kalinya. Deng Xiaoxing telah melakukannya berkali-kali sebelumnya. Ini adalah Taiji Zhang dari sekolah Wudang. Pada saat ini, setelah bergerak langsung memecah gerakan Lin Ming dan Wu Yanyi, Anda dapat melihat bahwa itu orang nyata Taiji juga terlihat membunuh. Lihatlah Lin Ming dan Wu Yanyi dan katakan, bahkan jika salah satu dari Anda adalah keturunan dari keluarga Wu dan yang lainnya adalah anggota keluarga Shenlong, sangat disayangkan bahwa itu kekuatan Anda terlalu lemah sekarang. Jika Anda semua memiliki kekuatan untuk mengumpulkan semangat, Anda hampir tidak dapat berurusan dengan boneka di bagian masuk mausoleum Wu Zetian. Tapi sekarang, di depan boneka ini, Anda seperti bayi tidak ada keraguan bahwa nenek moyang yang jahat akan mati hari ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tentu saja, Anda tidak terkecuali. Setelah jeda, Taiji sekali lagi melirik Lin Ming dan Wu Sunyi. Adapun kalian berdua Anda dapat yakin bahwa ketika kami menggunakan Anda untuk sampai ke dasar makam Wu Zetian, kami akan memberi Anda waktu yang baik. Pada akhirnya, cibiran yang sangat suram datang dari populasi Taiji Zen. Untuk sementara waktu, Lin Ming dan Wu Sunyi merinding tanpa sadar. Kemudian, aku melihat dua lampu kuning berkedip di telapak tangan orang sungguhan Taiji. Pertama kali dia melihat dua lampu kuning, Lin Ming mengenali apa itu. Ini adalah jimat yang menghancurkan semangat dalam seni jimat. Melihat ini, Lin Ming tidak bisa menahan cibiran. Dapat dilihat dari tangan orang sungguhan Taiji bahwa orang sungguhan Taiji telah menyempurnakan seni jimat. Namun, Lin Ming juga memiliki kekuatan seperti itu. Tentu saja, tidak sulit baginya untuk menyingkirkan jimat jiwa yang rusak ini. Pada saat itu, melihat Lin Ming mencibir, Taiji pria sejati tidak bisa membantu tetapi berkata, "Aku anak bodoh, aku akan mengatakan yang sebenarnya, ini adalah jimat jiwa yang rusak di jimat dunia yang sempurna. Setelah jimat jiwa yang rusak ditanam di tempat tinggalmu yang kudus selama aku memikirkannya, aku akan membiarkan kalian berdua mencoba untuk merasa bahwa hidup tidak seperti kematian di setiap menit." Di akhir kalimat, mengi dan mengi, aku melihat bahwa itu dua rune jiwa yang rusak di telapak tangan orang sungguhan Taiji telah menghilang dari alis Lin Ming dan Wu Yanyi. Nak, sekarang biarkan kamu mencoba rasa jiwa yang hancur. Inilah yang disebut orang Shenlong harus menanggung. Haha, ketika sampai pada akhirnya, orang sungguhan Taiji terlihat sangat suram dan memberikan senyum dingin. Jelas, pada saat yang sama, dia juga mendesak roh yang menghancurkan rune di gua Lin Ming. Tapi untuk sesaat, dia tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Matanya tampak bingung dan bergumam, "Ya, ada apa? Mengapa aku tidak bisa merasakan keberadaan pesona jiwa yang rusak?" Hanya bergumam kalimat seperti ini. Tiba-tiba, mata orang nyata Taiji tiba-tiba menatap, yang penuh dengan warna ketidakpercayaan yang sangat kaya. Memang, pada saat ini, dia melihat dengan sangat jelas bahwa itu cahaya kuning melintas di telapak tangan Lin Ming. Ini bukan hanya beberapa saat yang lalu, dia hanya memasukkannya ke dalam gua Senju di jantung Lin Ming Mei.
Apa yang terjadi? Taiji orang sungguhan juga bukan dari kerutan yang lebih besar, tapi tiba-tiba, dia tanpa sadar berteriak. Memang, pada saat ini, perhatiannya benar-benar di telapak tangan Lin Ming. Dia tidak memperhatikan sama sekali. Arus cahaya putih menyebar dari kaki Lin Ming. Hanya dalam sekejap mata, itu menyelimuti Taiji abadi. Tentu saja, Lin Ming tahu bahwa itu paling tepat untuk menggunakan kekuatan sihir untuk berurusan dengan Taiji abadi. Benar saja, dengan teriakan, itu keluar dari populasi Taiji Zen. His. Hal ini untuk melihat bahwa arus cahaya putih Taiji orang nyata lebih keras, dan cahaya mempesona untuk sementara waktu. Bab 1155 untuk sementara waktu, jeritan, juga terus datang dari mulut Taiji abadi. Pada saat yang sama, gumpalan asap hitam juga keluar dari orang sungguhan Taiji. Hal ini membuat seluruh tubuh Taiji orang sungguhan terlihat tembus pandang, seolah-olah akan hilang di saat berikutnya. Tiba-tiba, ketika dia mendengar jeritan, Kunlun Si di sana terkejut. Tentu saja, dia bisa mendengarnya untuk pertama kalinya. Itu bukan dari Lin Ming, atau dari Wu Sunyi. Jeritan ini sebenarnya dari mulut Taiji Immortal. Tentu saja, untuk pertama kalinya, dia tidak bisa membantu melihat Lin Ming secara tidak sadar. Tanda kekuatan sihir, sekilas. Kunlun Si terkejut dan berseru, ini juga kekuatan sihir dalam seni Fu dalam keadaan sempurna. Tidak. Apakah ada ahli lain yang datang ke sini juga? Saat ini, dia tidak ingin pergi ke Lin Ming untuk pertama kalinya. Dia dengan cepat melirik sekeliling, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Pada saat ini, tebakan secara alami muncul di dalam hatinya, meskipun dia juga tahu bahwa tebakan ini sangat tidak dapat diandalkan. Tetapi tampaknya tidak ada kemungkinan lain selain dugaan ini. Tentu saja, dugaan ini adalah bahwa itu jimat sihir diciptakan oleh Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming secara alami mengeluarkan jimat jiwa yang rusak di Gua Yishen Wu Sun dan menghancurkannya secara langsung. Setelah merasakan mata Kunlun Si, Lin Ming melihat Kunlun Si tidak jauh. Kemudian, suara berderak arus listrik juga terdengar, yaitu untuk melihat semburan arus cahaya putih, langsung menuju Kunlun Si tidak jauh, menyerang dan pergi. Apa, jimat sihir ini benar-benar pekerjaan anak itu? Meskipun ada tebakan di dalam hatinya, Kunlun Si masih terkejut melihat bahwa Lin Ming telah melakukan kekuatan sihir. Anda tahu, lebih dari 500 tahun yang lalu, butuh ratusan tahun untuk berlatih keadaan jimat yang sempurna ini dengan sukses. Tapi Lin Ming baru berusia awal 20-an. Namun, sangat sulit untuk menumbuhkan seni jimat. Untuk sesaat, mata Kunlun Si tampaknya berkedip rasa takut yang tak dapat dijelaskan. Dalam sekejap, wajahnya menjadi sangat suram dan dia berkata, dia layak menjadi anggota klan Shenlong. Dia berbakat dan kuat namun, semakin banyak orang Shenlong seperti ini, semakin mereka harus mati. Sebelum kata mati terakhir terdengar, napas pembunuh dan hantu yang lebih kuat bangkit darinya dan kembali ke arus cahaya putih. Bang! Di tengah perjalanan, ledakan napas pembunuh dan hantu ini langsung bertabrakan dengan semburan arus cahaya putih. Dalam sekejap, badai hebat meledak. Pada saat ini, mata Lin Ming melintas, dan pisau yang patah di belakangnya jatuh ke tangannya. Kemudian, Lin Ming berubah menjadi bayangan dan bergegas ke badai. Dapat dikatakan bahwa dalam sekejap, Lin Ming sudah datang ke Kunlun Si. Melihat penampilan Lin Ming yang tiba-tiba, Kunlun Si terkejut sejenak. Segera, wajahnya dipenuhi dengan ekstasi, dan dia menangis, haha. Nak, kamu berani datang ke sini untuk mati. Tidak bisakah aku membantumu? Setelah aku membunuhmu, aku akan mengekstrak jiwamu, dan kita bisa. Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, suara Kunlun Si tiba-tiba berhenti. Untuk sesaat, matanya tidak bisa membantu membuka dan menatap Lin Ming. Bahkan, tepatnya, itu adalah untuk melihat pisau yang patah di tangan Lin Ming. Untuk lebih tepatnya, itu adalah untuk melihat rantai melilit pisau yang rusak. Pada saat ini, kita dapat melihat bahwa rantai telah bergerak dan akan terbang kapan saja. Pada saat pertama kali dia melihat rantai ini, Kunlun Si tidak tahu apa masalahnya dengannya. Tetapi entah bagaimana dia merasa sedikit ketakutan. Apakah ini senjata sihir? Setelah itu, Kunlun Si juga membantah dugaan ini. Bahkan jika itu adalah senjata ajaib,
itu tidak bisa memberinya perasaan seperti itu. Pada saat ini, dia melihat pupil Kunlun Si sedikit menyusut. Memang, rantai ini tiba-tiba bergerak, mengi, dan terbang langsung ke arahnya. Kunlun Si secara alami melihat adegan ini dengan jelas, dan dia juga membuat persiapan untuk menghindar. Tapi untuk keheranan Kunlun Si, rantai ini mengikutinya dengan cermat, tidak peduli seberapa cepat dia menghindar. Pada saat yang sama, napas yang tidak dapat dijelaskan keluar dari rantai ini, dan itu menjadi lebih kuat, yang membuat kecepatannya melambat. Tak lama kemudian, ada teriakan dari Kunlun. Dia menundukkan kepalanya dan menunduk. Dalam sekejap, matanya tiba-tiba melebar, menunjukkan ekspresi horor. Memang, pada saat ini, dia melihat dengan sangat jelas bahwa itu rantai ini langsung menembus tubuhnya. Pada saat ini, dia juga dapat dengan jelas merasakan bahwa itu hisap keluar dari rantai ini untuk menyedotnya secara langsung. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya juga dipenjara oleh napas yang tidak dapat dijelaskan, dan dia tidak bisa melakukannya untuk mendesak napas hantu di tubuhnya. Ini, gumam Kunlun Si sejenak. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan warna kepanikan di matanya menjadi lebih intens. Dia mengucapkan kalimat, ini adalah senjata hantu dunia kecil, rantai yang mempesona jiwa. Bagaimana hal semacam ini bisa muncul di sini? Kemudian dia melihat bahwa Kunlun Si berada dalam keadaan ketidakpastian. Dia hanya menggumamkan sepatah kata pun. Sebaliknya, jeritan keluar. Dengan jeritan ini, seluruh orang Kunlun Si menghilang. Dia langsung diserap oleh rantai ini. Benar saja, melihat adegan seperti itu, Lin Ming mengangguk tiba-tiba. Memang, baru saja ketika dia menjebak Taiji orang sungguhan dengan simbol kekuatan sihir, dia merasa bahwa itu ada perubahan dalam rantai di belakangnya, yang tampaknya menyerang orang sungguhan Taiji. Tapi Taiji Zen telah terjebak olehnya, jadi dia tidak ingin berurusan dengan Taiji Zen. Tidak diragukan lagi, mencoba menggunakan rantai ini untuk menangani Kunlun Si adalah yang paling tepat. Benar saja, rantai ini tidak mengecewakannya. Adapun murmur Kunlun Si sekarang, dia tidak memperhatikan rantai mempesona dunia kecil. Taiji, sekarang giliranmu. Pada saat ini, mata Lin Ming secara alami jatuh pada Taiji abadi yang telah terjebak oleh Shen Yanfu. Ini adalah satu-satunya rantai yang mempesona di dunia kecil. Bagaimana kamu bisa memiliki benda ini di tanganmu? Untuk sesaat, Taiji abadi juga berkata, dan dia juga menunjukkan ekspresi panik. Melihat rantai pada pisau yang patah di tangan Lin Ming, suaranya tidak bisa membantu gemetar. Bab 1156 3 kata, dunia kecil, juga diucapkan dari populasi Taiji Zen. Pada saat ini, Lin Ming secara alami merasa sedikit penasaran dan tidak bisa tidak mengatakan, di mana dunia kecil ini, lagi pula, menurut pendapat Lin Ming, pisau yang patah ini dan rantai ini harus ada hubungannya dengan orang tuanya. Tidak peduli Kunlun Si atau Taiji Zen, tampaknya mereka semua menceritakan asal-usul kedua hal ini. Mungkin tempat yang disebut dunia kecil ini ada hubungannya dengan asal-usul orang tua saya. Tentu saja, Lin Ming tidak penasaran. Mendengar pertanyaan tiba-tiba Lin Ming, hati orang sungguhan Taiji bergerak. Dia menatap Lin Ming dan berkata, jika aku mengatakannya, kamu akan membiarkanku pergi. Lin Ming berkata tanpa berpikir, jika jawaban Anda memuaskan saya akan mempertimbangkan untuk membiarkan Anda pergi. Tetapi sebelum Anda berbicara, Anda harus melakukan satu hal untuk menghentikan boneka menyerang leluhur jahat. Ini, untuk sesaat, orang sungguhan Taiji masih tampak sedikit ragu-ragu. Namun, dengan semburan arus cahaya putih padanya, suara berderak yang lebih intens tiba-tiba terdengar, dan dia juga berseru, berhenti, aku akan membiarkanmu pergi. Aku akan membiarkanmu pergi sekarang. Hal ini dikatakan dari Taiji orang sungguhan. Tentu saja, Lin Ming mengambil kembali simbol kekuatan sihir dari orang-orang nyata Taiji. Pada saat ini, kita dapat melihat bahwa boneka yang bersama-sama menyerang nenek moyang jahat semuanya tidak dapat bergerak dan kembali menjadi patung lagi. Kemudian, ledakan kabut darah di saluran, di bawah gelombang kekerasan, juga terkondensasi menjadi angka. Sosok ini, tentu saja, adalah leluhur yang jahat. Pada saat ini, Lin Ming bisa melihat dengan jelas. Leluhur jahat itu tampak pucat dan sangat terluka. Segera, leluhur jahat itu duduk bersila dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri.
Pada saat ini, Lin Ming berkata kepada Taiji, "Taiji, jangan mencoba bermain trik di depanku. Jika tidak, rantai di tanganku ini akan menelanmu secara langsung, dan kamu akan berakhir dalam situasi yang sama dengan Kunlun Si." Taiji orang sungguhan juga tampak sedikit takut. Setelah melihat rantai pada pisau yang patah di tangan Lin Ming, dia berkata, rantai yang mempesona ini sangat penting. Di dunia kecil, itu adalah alat roh di tangan hantu. Hantu dan roh di dunia kecil adalah makhluk yang sangat kuat. Mereka sangat berbeda dari yang terbentuk di hutan Yuhe. Di dunia kecil, tempat berkumpulnya hantu disebut neraka. Oh, persetan, mendengar Taiji abadi mengatakan ini, Lin Ming tidak bisa membantu menunjukkan jejak minat. Memang, di Cina, ada banyak catatan dan rumor tentang dunia bawah ini. Jika apa yang dikatakan Taiji abadi itu benar, maka semua jenis catatan dan rumor tidak berdasar. Pada saat ini, ekspresi ketakutan melintas di mata Taiji, dan dia terus berkata, tidak peduli yang hidup atau yang mati, selama rantai jiwa keluar, jiwa dapat langsung ditangkap. Meskipun saya adalah bagian sekarang, ada juga jejak kekuatan jiwa di dalamnya. Begitu aku ditelan oleh rantai yang mempesona, aku akan kehilangan sedikit kekuatan jiwaku. Kekuatan jiwa sangat sulit untuk dikultivasikan. Dapat juga dikatakan bahwa itu kekuatan-kekuatan jiwa adalah bawaan. Tanpa sedikit pun, itu akan sangat merugikan seluruh orang. Pada titik ini, Taiji berhenti, dan matanya penuh ketakutan. Setelah melihat rantai, dia berbicara lagi. Tentu saja, aku tidak ingin ditelan oleh rantai yang mempesona, jadi bicara tentang intinya. Melihat Taiji, dia tidak mengatakan di mana dunia kecil itu berada. Wajah Lin Ming tenggelam dan terputus, ceritakan tentang dunia kecil yang sedang Anda bicarakan. Apa itu? Di hadapan mata Lin Ming tiba-tiba melintas secercah cahaya dingin. Orang sungguhan Taiji secara tidak sadar terkejut. Dia melangkah mundur beberapa kali, dan kemudian berkata, saya tidak tahu persis di mana dunia kecil ini berada. Karena aku belum pernah tapi aku akan memberitahumu apa yang telah kupelajari. Setelah jeda, Taiji Immortal berkata, dunia kecil ini, relatif terhadap dunia tempat kita tinggal, dapat dikatakan sebagai tempat lain, mirip dengan gerbang gunung dari 6 sekte di dunia ini. Tetapi perbedaan terbesar adalah bahwa tidak ada saluran antara dunia kecil dan dunia tempat kita hidup. Dikatakan bahwa ada bagian sebelumnya, tetapi kemudian saya tidak tahu apa yang terjadi. Bagian itu diblokir jika Anda ingin memasuki dunia kecil, Anda memerlukan kunci. Selain itu, dunia kecil ini dikatakan 100 kali lebih besar dari seluruh planet kita. Di antara mereka, selain neraka, ada juga keluarga dewa utama. Pada titik ini, mata Taiji tiba-tiba jatuh pada Lin Ming, dan klan naga juga di dunia kecil. Mendengar kalimat terakhir ini, hati Lin Ming secara alami bergerak. Tampaknya orang tuanya harus berasal dari dunia kecil ini. Tampaknya orang tua saya tidak berada dalam keluarga pertapa, atau di lingkaran dalam hutan Yuhe. Saya pikir mereka kembali ke dunia kecil. Setelah memikirkan hal ini, Lin Ming secara alami memikirkan kuncinya, di mana kunci ke dunia kecil, ini, Taiji orang sungguhan tidak bisa membantu tetapi tertegun. Dia bilang Lin Ming mendengus dingin. Kunci ke dunia kecil ada di bagian bawah makam Wu Zetian. Pada saat ini, suara lain terdengar. Lin Ming melihat bahwa itu leluhur jahat sudah berdiri dan tampak aman. Dengan cara ini, mata leluhur jahat itu tampak berkedip dengan sentuhan kebencian, melihat Taiji abadi. Melihat ini, Taiji Immortal berkata dengan dengungan dingin, saya sudah memberitahu Anda semua yang saya tahu tentang dunia kecil. Lin Ming akan membiarkanku pergi. Jika Anda ingin membunuh saya, Anda sebaiknya menunggu untuk waktu berikutnya, Lin Ming tidak bisa menahan senyum, Taiji abadi, karena Anda mengatakan Anda tahu, saya akan membiarkan Anda pergi. Tetapi jika leluhur jahat membiarkan Anda pergi, saya tidak tahu. Kata-kata ini tidak bisa membantu tetapi membiarkan Taiji orang sungguhan instan zeng, matanya juga memiliki cahaya dingin flash, jelas dia ingin melarikan diri. Tapi saat berikutnya, jeritan datang dari penduduk Taiji Zen. Memang, tiba-tiba, aku melihat tangan leluhur jahat itu. Lampu hijau muda, yaitu, cahaya kehidupan, menembak langsung ke Taiji abadi, dan menutupi seluruh Taiji abadi. Pada saat ini, leluhur jahat juga berkata, Taiji abadi, ada 5 orang tua dari 5 sekte lainnya.
Anda menunggu saya. Ketika saya mendapatkan sesuatu di sini, saya akan pergi kepada Anda segera. Dengan suara dengungan dingin, seluruh orang dari orang nyata Taiji juga meledak secara langsung, dan berubah menjadi jejak gas hitam. Gas hitam ini berlarian dalam sekejap, dan jelas ingin melarikan diri. Tapi dalam terang kehidupan, dengan suara merengek, semua ki hitam benar-benar dihilangkan, tidak meninggalkan apa-apa. Bab 1157. Pada saat kesadaran Taiji Zen benar-benar hilang, suara penuh niat membunuh keluar. Leluhur jahat, selama Anda berani menemukan gerbang gunung dari 6 sekte dan Numenon kami, Anda akan mati. Selain itu, tidak mungkin bagi Anda untuk membangkitkan orang-orang yang telah mati selama ratusan tahun. Kau hanya melamun. Mendengar kata-kata Taiji abadi, untuk sesaat, wajah leluhur jahat tampaknya tidak memiliki gelombang sedikitpun. Sepertinya tidak membawa kata-kata Taiji abadi ke hati. Pada saat ini, setelah Taiji Zen dan Kunlun Si benar-benar tersingkir, Lin Ming benar-benar lega. Namun, melihat patung-patung di sekitarnya, yaitu boneka, Lin Ming masih memiliki sedikit ketakutan. Memang, kekuatan boneka ini terlalu menakutkan. Kemudian, tentu saja, Lin Ming pergi untuk melihat matahari Nixiang dan Jin Yuyao. Setelah flash, Lin Ming memeriksa Sun Nixiang dan Jin Yuyao, dan menemukan bahwa itu situasi mereka sangat buruk. Tapi tentu saja, Lin Ming tidak khawatir sama sekali. Bagaimanapun, leluhur jahat ada di sini, dan dia sepertinya tidak rusak sama sekali. Benar saja, leluhur jahat segera mengulurkan tangannya, dan cahaya kehidupan hijau muda memasuki matahari Nixiang dan tubuh Jin Yuyao masing-masing. Hanya beberapa detik kemudian, kelopak mata mereka bergerak pada saat yang sama. Dengan teriakan, mereka terbangun dari mimpi buruk dan membuka mata mereka. Lin Ming, apakah aku sudah mati? Pertama kali aku melihat Lin Ming di depanku, Sun Nixiang bertanya tanpa sadar. Lin Ming berkata, jika Anda mati, bagaimana Anda bisa melihat saya? Sikat, wajah Sun Nixiang tidak dari putih ke atas. Katakan Lin Ming, awalnya Anda juga meninggal. Lin Ming memutar matanya dan berkata, di dunia ini, tidak ada orang yang bisa membunuhku. Dengan itu, Lin Ming langsung mencubit lengan Sun Nixiang, yang merupakan tangisan rasa sakit. Melihat ini, Lin Ming secara alami berkata, jika Anda tahu rasa sakitnya, Anda tidak bermimpi. Kamu tidak mati. Setelah jeda, Lin Ming melihat leluhur jahat di sebelahnya dan berkata, itu adalah leluhur jahat yang menyelamatkanmu. Leluhur jahat. Tiba-tiba mendengar dua kata ini, Sun Nixiang dan Jin Yuyao sama-sama tertegun dan ragu bahwa itu mereka telah mendengar kata yang salah untuk pertama kalinya. Jin Yuyao bertanya, Lin Ming, apakah saya mendengar Anda benar? Apakah kamu baru saja mengatakan leluhur jahat? Ketika ditanya, Jin Yuyao juga melihat leluhur jahat beberapa kali. Untuk sesaat, dia merasa bahwa itu pria yang tampak seperti siswa SMA tidak bisa menjadi leluhur jahat. Dalam kognisinya, Xiezu adalah seorang pembunuh, seorang pria tua yang ganas, dan seorang siswa SMA yang terlihat cantik. Ini menumbangkan tiga pandangannya. Selain itu, sebelum itu, pihak lain juga menyelamatkannya sekali, dan dia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak lain. Jika Sekte Kunlun tahu bahwa itu dia telah diselamatkan oleh leluhur jahat, dia akan mengucapkan terima kasih. Aku takut semua orang di Sekte Kunlun akan menertawakan kata-katanya yang gila. Tentu saja, pada saat yang sama, Nixiang Matahari juga menunjukkan tampilan yang sangat luar biasa. Dia melihat leluhur jahat dan kemudian di Lin Ming. Akhirnya, Sun Nixiang ingin mengatakan sesuatu yang lebih, tetapi leluhur jahat berkata pada saat ini, meskipun boneka ini diselesaikan, kita tidak tahu berapa lama mereka akan bertahan. Ayo kita keluar dari sini. Setelah sepatah kata pun, leluhur jahat itu tidak melihat Nixiang Matahari dan Jin Yuyao. Dia melangkah maju ke depan lorong. Sunyi, mari kita ikuti. Lin Ming mengucapkan sepatah kata pun, juga dan Wu merokoki bersama dengan leluhur jahat. Melihat bahwa itu Sun Nixiang dan Jin Yuyao masih sedikit tertegun dan tidak bergerak, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi marah. Jika kamu tidak mengikuti, boneka-boneka ini akan hidup kembali, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sun Nixiang dan Jin Yuyao sangat bersemangat. Mereka juga melangkah maju untuk mengikuti. Sekitar beberapa menit kemudian, bagian itu akhirnya berakhir. Pada saat ini, langkah leluhur jahat secara alami berhenti.
Ketika Lin Ming melihat di depannya, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut sejenak. Pada akhir bagian ini, sebuah gua besar terhubung. Jika tinggi, Anda tidak dapat melihat bagian atas. Melihat ke atas, Anda hanya bisa melihat kabut hitam samar mengambang di atas gua besar ini. Di tanah, ada juga lapisan kabut hitam muda berkibar, dan Anda tidak dapat melihat seberapa dalam tanah itu. Adapun dinding gua di sekitarnya, tampaknya ada 9 ukiran relief. 9 relief ini semuanya dalam bentuk naga. Setiap relief dalam bentuk naga tampaknya memiliki panjang hampir 100 meter, dengan 9 cakar di bawah perutnya. Semua patung relief dalam bentuk naga juga seperti gigi dan cakar, yang tampaknya menjadi benda mati. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi. Relief ini memberi Lin Ming perasaan makhluk hidup. Tampaknya selama Anda berani melangkah ke dalam gua, relief ini akan bergerak dan menyerang. Relief ini penuh dengan semangat sengit, Sun Nixiang dan Jin Yuyao, yang juga sampai di ujung lorong, sedikit ketakutan ketika mereka melihat adegan itu. Mereka semua menunjukkan tatapan yang sangat terkejut dan menggumamkan sepatah kata pun. Untuk sesaat, Lin Ming melirik 9 relief besar di dinding dan mengerutkan kening. Relief ini juga memiliki semangat. Aku takut mereka lebih dari sekedar relief. Untuk pertama kalinya, Lin Ming ingat apa yang nenek moyang jahat telah memberitahunya tentang lantai pertama makam Wu Zetian. Di lantai pertama makam permaisuri Wu Zetian, ada 9 roh orang Shenlong. Jiwa-jiwa ini digunakan oleh orang-orang untuk mengatur arai di sini. Arai membunuh naga 9 hari. Mendengar kata-kata Lin Ming, Xie Zhu mengangguk sedikit dan berkata, Anda pasti ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Memang, 9 patung relief di dinding di sekitar gua besar ini persis arai membunuh naga 9 hari. Roh-roh dari 9 orang Shenlong berada dalam relief ini. Pada saat itu, saya, pemimpin 6 sekte, memasuki gua ini. Dalam sekejap, arai pembunuhan naga 9 hari diluncurkan dalam waktu kurang dari 10 detik. 7 dari kami terluka parah dan hampir meninggal. Tentu saja, kami berhenti di lantai pertama makam Wu Zetian pada masa itu. Para pemimpin dari 6 sekolah hampir meninggal di sini. Tiba-tiba mendengar leluhur jahat jadi mulut. Nixiang matahari, Jin Yuyao 2 hati sok. Anda bisa membayangkan, tidak bisa membantu tetapi mengambil napas. Di dalam hati mereka, 9% dari mereka percaya bahwa itu pria yang tampak seperti siswa SMA adalah leluhur jahat. Mereka secara alami percaya apa yang dikatakan leluhur jahat itu sekarang. Di masa lalu, pemimpin dari 6 sekte besar memenjarakan nenek moyang yang jahat. Dalam pikiran mereka, pemimpin dari 6 sekte besar dapat digambarkan sebagai Grandmaster dan Dewa, dan hampir mati di sini. Di mata Sun Nixiang dan Jin Yuyao, bisa dibayangkan bahwa itu arai membunuh naga 9 hari sangat kuat. Tanpa sadar, Sun Nixiang dan Jin Yuyao tidak bisa membantu mundur ke lorong. Memang layak menjadi makam Wu Zetian. Di lantai pertama, ada arai pembunuhan naga 9 hari yang mengerikan. Sun Nixiang wajah terkejut warna mengucapkan kalimat. Memang benar bahwa level pertama sangat mengerikan. Bagaimana kita bisa membandingkan dengan 6 sekte besar di tahun itu? Jika kita masuk, kita akan mati pada saat pertama kalinya. Jin Yuyao juga berkata. Bab 1158 pada saat ini, leluhur jahat melihat Lin Ming dan berkata perlahan, tapi sekarang, denganmu, situasinya sangat berbeda. Anda adalah anggota klan Shenlong. Selama Anda melepaskan sedikit kekuatan jiwa, kita bisa berjalan melalui tingkat ini dengan aman tanpa menyentuh arai pembunuhan naga 9 hari. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatan saya telah mencapai tingkat ke-9 dari alam spiritual, saya masih belum mencapai alam pengumpulan roh. Aku tidak merasakan keberadaan jiwa di Gua Senju sama sekali, adapun kekuatan jiwa, alam tidak dapat melepaskannya. Untuk sesaat, leluhur jahat itu tampak misterius dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, apa yang Anda katakan itu benar, tetapi apa yang Anda katakan adalah untuk orang biasa. Anda adalah anggota klan naga. Anda berbakat. Selama Anda memiliki metode khusus, Anda dapat dengan mudah merasakan keberadaan jiwa Anda. Pada saat itu, alam juga dapat melepaskan kekuatan jiwa. Metode khusus, untuk sesaat, Lin Ming curiga dan melihat leluhur jahat. Leluhur jahat itu tampak serius dan berkata, ya,
Metode khusus, metode ini, saya hanya tahu dan metode ini hanya dapat digunakan pada orang-orang Shenlong, karena metode ini perlu menggunakan metode pernapasan. Ketika leluhur jahat mengatakan ini, Lin Ming secara alami memiliki beberapa keyakinan di dalamnya. Sejauh yang dia tahu, metode pernapasan memang cara unik kultivasi dari klan Shenlong. Kemudian, leluhur jahat secara alami memberitahu Lin Ming metode ini. Setelah mendengar ini, Lin Ming bisa mengerti untuk pertama kalinya apa yang dikatakan leluhur jahat dan apa yang harus dia lakukan. Bahkan, apa yang dikatakan leluhur jahat juga merupakan semacam rute lari napas. Tetapi rute lari semacam ini istimewa dan perlu dilakukan di Gua Senju. Kemudian Anda dapat merasakan keberadaan jiwa di Gua Senju dan melepaskan kekuatan jiwa. Pada saat ini, leluhur jahat juga berkata, jangan katakan bahwa itu Anda sekarang memiliki kekuatan 9 tingkat alam spiritual, bahkan jika itu hanya 1 tingkat alam spiritual, melalui rute ini, Anda juga dapat merasakan keberadaan jiwa di Gua Senju. Lin Ming mengangguk sedikit. Saat ini, tanpa penundaan, dia hanya duduk bersila, dan kemudian meletakkan rute lari dari napas ini ke Gua Senju. Bahkan, ada sedikit kecemasan di dalam hatinya. Dia ingin merasakan keberadaan jiwanya di Gua Senju. Setelah semua, di masa lalu, Gua Senju-nya tidak normal. Artinya, cahaya aneh kekacauan melintas, cahaya seperti itu, di Gua Senju Lin Ming, itu disertai dengan angin, hujan dan petir. Situasi ini berada di luar lingkup pemahaman Lin Ming. Untuk sesaat, dia tidak ingin tahu apa yang sedang terjadi di Gua Senju-nya. Melihat bahwa itu Lin Ming duduk bersila dan mulai berlatih, Sun Nixiang dan Jin Yuyao tidak berani mengganggunya. Tentu saja, mereka juga berharap bahwa itu mereka bisa berjalan melalui lantai pertama Mausoleum Wu Zetian dan memasuki lantai 2. Awalnya, mereka pikir itu tidak mungkin, tetapi dari kata-kata leluhur jahat, tampaknya selama Lin Ming dapat melepaskan kekuatan jiwanya, semua orang dapat berjalan melalui lantai pertama Mausoleum Wu Zetian dengan aman. Untuk sesaat, bagaimana mungkin mereka tidak mengharapkannya? Saat ini, perhatian Xie Zhu, Wu Sunyi, Sun Nixiang dan Jin Yuyao ada di Lin Ming, memperhatikan setiap gerakannya. Lin Ming mengajarinya jenis rute operasi yang diajarkan leluhur jahat kepadanya. Setelah operasi, Lin Ming merasa tiba-tiba tercerahkan untuk pertama kalinya. Sepertinya dia akhirnya merasakan keberadaan seluruh Gua Senju. Dalam perasaan Lin Ming, Gua Senju ini tampaknya menjadi ruang tak terbatas tanpa tepi dan tanpa akhir. Merasakan ini, Lin Ming secara alami tidak khawatir. Dia terus mendorong metode pernapasan, dan membiarkan napas menyebar di titik akupuntur Senju di bawah semacam rute lari. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam perasaan Lin Ming, 1 jam penuh berlalu. Seperti yang diduga Lin Ming, Gua Senju ini memang tak terbatas, tak berujung dan tanpa batas. Namun, untuk kekecewaan Lin Ming, Gua Senju ini juga merupakan tempat ketiadaan. Sepertinya tidak ada apa-apa di dalamnya. Tentu saja, Lin Ming tidak merasakan jiwanya sama sekali. Tapi Lin Ming tidak berkecil hati. Setengah jam kemudian, hati Lin Ming tiba-tiba bergerak. Itu di kejauhan Gua Senju. Dia sepertinya merasakan kilatan cahaya. Apakah aku akhirnya merasakan jiwaku? Pada saat ini, pikiran Lin Ming secara alami tidak bahagia. Sekarang perhatiannya secara alami lebih terfokus, dan kesadarannya sangat dekat dengan masa lalu. Begitu dia mendekati masa lalu, Lin Ming tercengang. Menurutnya, di mana jiwa, itu adalah cahaya aneh yang telah melintas sebelumnya. Cahaya ini juga menyajikan warna kekacauan, pingsan, dengan angin dan hujan petir di lampu kilat. Untuk pertama kalinya, Lin Ming secara alami memutuskan bahwa itu ini akan menjadi jiwanya. Meskipun untuk keberadaan jiwa, dia masih tidak bisa mengerti apa bentuk pengalaman itu, tetapi seharusnya tidak menjadi cahaya yang aneh. Tentu saja, untuk pertama kalinya, Lin Ming tidak bisa menahan perasaan sangat bingung, karena ini bukan jiwaku. Apa itu? Bagaimana bisa di Gua Senju saya? Berpikir tentang hal itu, Lin Ming tidak bisa memikirkan alasan. Selain itu, dia tidak merasakan bahaya sedikit pun darinya, jadi dia tidak peduli. Kesadarannya terus menyebar di dalam gua. Setelah beberapa menit, Lin Ming bingung. Di gua ini, dia melihat cahaya aneh dari kekacauan.
Aku kembali ke tempatku berada, Lin Ming memiliki tebakan dalam pikirannya. Atau, di Gua Senju saya, ada dua lampu kekacauan yang aneh. Kemudian, kesadaran Lin Ming terus menyebar. Tapi beberapa menit kemudian, Lin Ming terdiam. Sesungguhnya ia melihat cahaya kekacauan yang sama anehnya. Tidak, aku kembali ke tempat aku berada. Pada saat ini, perhatian Lin Ming harus difokuskan pada cahaya kekacauan yang aneh ini. Dia merasakan jejak keakraban. Untuk napas yang begitu akrab, Lin Ming juga memiliki rasa keintiman yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, dan ingin dekat dengan masa lalu. Dengan cara ini, tampaknya Lin Ming tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, dan kesadarannya dekat dengan cahaya aneh kekacauan. Seluruh pikiran Lin Ming terkejut ketika dia begitu dekat dengan masa lalu. Pada saat yang sama, di mata Xie Zhu, Wu Sunyi, Sun Nixiang dan Jin Yuyao, itu adalah tubuh Lin Ming, yang jelas gemetar. Sun Nixiang dan Jin Yuyao hampir tidak berteriak langsung. Bab 1159 pertama kali aku melihat ini, wajah Wu Sunyi tidak bisa membantu menunjukkan jejak kekhawatiran. Melihat ini, wajah leluhur jahat menunjukkan jejak sukacita dan berkata, "Jangan khawatir." Dilihat dari reaksi Lin Ming, dia seharusnya merasakan keberadaan jiwanya sendiri. Dalam beberapa menit, Lin Ming akan membuka matanya. Pada saat ini, alasan mengapa reaksi Lin Ming begitu besar adalah bahwa itu ketika ia mendekati masa lalu, ia menemukan bahwa itu cahaya aneh dan kacau ini bukan hanya cahaya. Pada saat ini, dia bisa melihat dengan jelas, dan cahaya menyajikan bentuk. Dan bentuk ini adalah Tengtu, naga Cina. Dia jelas melihat bahwa itu adalah naga yang dikondensasi oleh cahaya kacau, dengan 9 cakar di perutnya, dan seluruh tubuh naik dan turun, hujan berkedip dan petir dari waktu ke waktu. Seperti adegan alam, bagaimana tidak memberikan Lin Ming rasa shock ekstrim. Ada apa? Ada naga di Gua Senju saya? Pada saat ini, Lin Ming bisa merasakan jantungnya berdetak liar. Tapi segera, Lin Ming juga membantah tebakannya. Memang, dia jelas merasa bahwa itu naga ini tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, tampaknya dibentuk oleh cahaya yang kacau. Atau bisa juga dikatakan bahwa cahaya kekacauan ini terjadi untuk membentuk bentuk naga. Tapi pada saat yang sama, Lin Ming juga merasa samar-samar bahwa itu tidak sesederhana itu terjadi. Dari bentuk naga ini yang dikondensasi oleh cahaya kacau, Lin Ming merasa semakin ramah. Perasaan ini juga mengejutkan Lin Ming. Perasaannya, tampaknya bentuk naga yang diringkas oleh cahaya kekacauan adalah jiwanya. Ketika perasaan ini keluar, itu menjadi semakin tidak terkendali. Hanya dalam beberapa detik, Lin Ming benar-benar yakin bahwa itu naga dari cahaya kacau itu sendiri. Ini jiwaku, meski masih terasa sangat luar biasa, namun saat ini, Lin Ming juga harus mengakuinya. Tentu saja, pada pemikiran kedua, dia juga bisa menerima fakta ini. Bagaimanapun, dia adalah anggota klan Shenlong. Mungkin semua jiwa klan Shenlong dalam bentuk naga. Mengikuti gerakan hati Lin Ming, kesadarannya segera meleleh menjadi naga. Dalam perasaan Lin Ming, pada saat ini, ledakan tampaknya berdering. Tiba-tiba, dalam perasaan Lin Ming, langit dan bumi tampak tak terbatas. Sebuah adegan magis diikuti. Dia melihat tubuhnya dan duduk bersila di tanah. Dia bisa melihat bulu matanya dengan jelas. Selain itu, ia juga sangat jelas melihat leluhur jahat, Wu Sunyi, Nixiang Matahari dan Jin Yuyao. Tiba-tiba, Lin Ming juga memiliki kilatan inspirasi dan berkata secara rahasia, apakah ini pelepasan kekuatan jiwa? Tentu saja, Lin Ming tahu bahwa itu tidak keluar dari tubuh, karena naga masih di guanya. Munculnya adegan seperti itu hanya bisa dijelaskan dengan melepaskan kekuatan jiwa. Pada saat ini, pikiran Lin Ming bergerak, adegan yang dilihatnya menghilang, dan kesadarannya kembali ke Gua Senju. Kemudian, Lin Ming menatap jiwanya di gua lagi, dan matanya terbuka. Bagaimana kabarmu, Lin Ming? Melihat mata Lin Ming terbuka, Sun Nixiang tidak bisa menahan diri untuk terlihat khawatir. Dia memintanya untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, Wu Sunyi dan Jin Yuyao melihat Lin Ming tanpa berkedip. Ketika dia melihat Lin Ming, dia berkata sambil tersenyum, "Saya tidak punya apa-apa. Aku melihat jiwaku sendiri di Gua Senju." "Apa? Kau melihat jiwamu?" Pada saat ini,
mata Sun Nixiang dan mata Jin Yuyao tiba-tiba menyala, yang dipenuhi dengan kejutan yang kuat. Sebagai murid berbakat sekolah Kunlun, mereka secara alami tahu keberadaan jiwa. Tampaknya hanya ketika mereka berkumpul di atas alam spiritual mereka bisa merasakannya sedikit. Dan alam macam apa, alam pengumpulan roh, di mata mereka, itu benar-benar abadi. Setidaknya dua dari mereka belum pernah melihat yang kuat di sekolah Kunlun. Sekarang kekuatan Lin Mingcai dari tingkat ke-9 dari alam spiritual hanya cukup. Dia benar-benar bisa melihat jiwanya sendiri. Untuk sesaat, mereka tidak terkejut. Lin Ming, seperti apa jiwa itu? Tentu saja, Sun Nixiang dan Jin Yuyao penasaran untuk pertama kalinya. Bahkan mata Wu Sunyi menunjukkan sentuhan minat. Untuk sesaat, Lin Ming berkata sambil tersenyum, cahaya putih. Tentu saja, Lin Ming menyembunyikan kebenaran. Meskipun ia adalah anggota klan Shenlong, menurut pendapatnya, tidak ada konfirmasi dari anggota lain dari klan Shenlong atau orang tuanya bahwa jiwanya dalam bentuk naga ringan, yang kurang lebih aneh. Untuk pertama kalinya, Sun Nixiang dan Jin Yuyao tidak ragu tentang apa yang dikatakan Lin Ming. Kapan aku bisa melihat seperti apa jiwaku? Pada saat ini, Sun Nixiang dan Jin Yuyao secara alami saling menantikan dan mengatakan sesuatu. Adapun kata-kata Lin Ming, leluhur jahat tampaknya tidak memiliki keraguan sedikitpun. Setelah melihat 9 relief di dinding di sekitarnya, dia berkata kepada Lin Ming. Sekarang, jika kamu melepaskan kekuatan jiwamu dan menutupi kita berempat, kita bisa berjalan melalui lantai pertama Mausoleum Wu Zetian tanpa menyentuh area pembunuhan naga 9 hari. Lin Ming mengangguk sedikit, dan dia akan melepaskan kekuatan jiwanya. Ya, seseorang datang, tapi saat itu, Lin Ming tidak bisa membantu melihat bagian itu. Tentu saja, Xie Zhu, Wu Sunyi, Sun Nixiang dan Jin Yuyao merasakan seseorang datang pada saat yang sama dan melihat di masa lalu. Apa yang terjadi? Tapi ketika mereka melihat sosok Wu Sunyi, Sun Nixiang dan Jin Yuyao tertegun, menunjukkan tatapan menganga. Kemudian, mereka menatap Lin Ming, dan kemudian melihat sosok itu. Memang, saat ini, ketiganya melihat Lin Ming lainnya. Angka ini sama seperti dua kacang polong Lin Ming, dan hampir tidak ada perbedaan yang terlihat dalam satu cetakan. Melihat penampilan sosok ini, Lin Ming terkejut. Kemudian dia bersenandung dingin dan berkata, pikirkan tentang hal itu. Anda adalah orang yang membunuh orang-orang di keluarga pertapa dan gerbang Gunung Shaolin ini untuk melihat sosok ini. Wajahnya juga dengan jejak senyum misterius, sedikit mengangguk, "Yeah, itu aku." Dalam sekejap, cahaya dingin di mata Lin Ming secara alami melintas. Dia bertanya, "Siapa kamu? Mengapa kamu berpura-pura menjadi aku? Mengapa kamu menanamku?" Bab 1160. Ketika saya melihat pria ini sejenak, sudut mulut saya muncul, yang juga mengungkapkan jejak minat. Lalu aku perlahan membuka mulutku dan berkata, saya harus mengatakan bahwa itu Anda sangat beruntung. Aku takut banyak pria iri padamu tentu saja. Aku tidak terkecuali, jadi aku memalsukanmu. Oh, ngomong-ngomong, setelah kau meninggalkan klan naga, aku masuk, mendengar ini, Lin Ming secara alami memiliki perasaan buruk di dalam hatinya. Dari penampilan seperti dua kacang polong, Lin Ming sendiri merasa terkejut. Dia sama seperti dia. Sepertinya tidak ada perbedaan. Dari aspek cara, tidak ada perbedaan. Jika orang ini muncul di klan naga, dan Gu Dongman, Tang Wenbing, kepala klan dan lain-lain tidak bisa mengatakan, maka memikirkan hal ini, semangat pembunuh Lin Ming menjadi lebih kuat untuk sesaat. Dia bertanya, apa yang kamu lakukan setelah kamu memasuki tanah klan naga? Haha, pria itu tampak seperti wajah perak. Dia tertawa dan berkata, ada banyak wanita cantik di klan naga, dan mereka sangat cantik. Apa yang bisa saya lakukan sebagai seorang pria setelah saya masuk, berbicara tentang terakhir kali, mata orang ini, tampaknya tanpa sadar melintas jejak warna yang tidak dapat dijelaskan. Untuk mati. Pada saat ini, wajah Lin Ming sudah sulit dilihat. Untuk sesaat, jejak kekuatan jiwa tidak bisa dilepaskan. Pertama-tama, itu menyelimuti masa lalu. Mengapa? Kekuatan jiwa, untuk pertama kalinya, pria ini tampak sedikit terkejut. Tetapi setelah melihat mata leluhur jahat, dia tidak peduli tentang hal itu dan berkata, tidak mengherankan bahwa itu Anda dapat merasakan keberadaan jiwa dan melepaskan kekuatan jiwa dengan leluhur jahat di sini. Pada titik ini, mata pria itu menyipit dan berkata,
Tetapi bahkan jika Anda dapat melepaskan kekuatan jiwa Anda tidak bisa menjadi lawan saya. Kekuatan saya saat ini adalah antara Bozong dan leluhur jahat. Benar saja, Lin Ming juga merasa bahwa itu jejak kekuatan jiwanya dilepaskan ketika dia berbicara. Dalam waktu singkat, dia bersentuhan dengan napas yang sangat aneh pada pria itu, dan kemudian dia menyapu langsung. Dengan kata lain, dia melepaskan jejak kekuatan jiwanya. Bagi pria ini, itu seperti angin musim semi. Leluhur jahat sudah melihat pria ini dengan melihat pemeriksaan. Pada saat ini, dia mengangguk dan berkata, orang ini benar. Kekuatannya tak terduga jika saya bergerak, saya tidak memiliki kepercayaan diri penuh untuk menang. Setelah jeda, leluhur jahat juga mengajukan pertanyaan, siapa kamu? Untuk sesaat, pria itu juga sosok misterius, dan dia berkata sambil tersenyum, siapa aku? Apakah kamu sudah menebak untuk waktu yang lama? Dengan satu kalimat, wajah Lin Ming berubah. Memang benar bahwa pada saat ini, hisap keluar dari orang lain. Untuk hisap semacam ini, dia secara alami akrab dengannya. Itu adalah jenis hisap yang akan dipancarkan oleh metode pernapasan. Tapi sekarang hisap dari orang ini berkali-kali lebih kuat darinya. Begitu hisap muncul, itu membangkitkan agitasi aura di tubuhnya dan sepertinya mengalir keluar langsung. Ah, ada apa? Aku tidak bisa mengendalikan aura di tubuhku bocor, benar saja. Pada saat yang sama, wajah Sun Nixiang dan Jin Yuyao berubah, dan mereka semua terkejut. Memang, Lin Ming dapat dengan jelas melihat bahwa itu jejak aura keluar dari tubuh mereka dan berjalan langsung ke arah satu sama lain. Namun, Lin Ming juga dapat melihat bahwa itu pihak lain tampaknya tidak ingin memberikan Sun Nixiang dan Jin Yuyao tangan. Sepertinya mereka hanya ingin menunjukkannya kepadanya. Benar saja, pihak lain juga berkata, nak, lihat, ini adalah kekuatan metode pernapasan. Adapun Anda baru saja mulai berlatih bernapas. Tentu saja, Lin Ming telah mendengar tentang metode pernapasan orang-orang Shenlong ini sebelumnya, mengatakan bahwa itu dapat menelan bintang-bintang, matahari dan bulan. Tentu saja, dalam pandangan Lin Ming, itu harus berlebihan. Tetapi tidak ada keraguan bahwa pada saat ini, pria ini juga menggunakan metode pernapasan, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada dirinya. Dan dia akan bernapas keluar pintu, juga perlu menghubungi, untuk menyerap napas masing-masing. Tapi sekarang, orang ini, berdiri diam, dapat menyerap napas tubuh orang lain. Untuk sesaat, kekuatan metode pernapasan ini jauh lebih kuat daripada dirinya. Lin Ming berkata, jadi kamu juga anggota klan Shenlong, menurut Lin Ming, orang ini secara alami akan mengakuinya. Lagi pula, pihak lain benar-benar menerapkan metode pernapasan. Tapi yang mengejutkan, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun Anda telah menebak, sangat disayangkan bahwa itu Anda salah. Apa itu orang-orang Shenlong di mataku? Orang-orang Shenlong lebih rendah. Di mata saya, babi dan anjing lebih rendah. Haha, untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa menahan cibiran, kalau begitu kamu bisa memberitahuku siapa dirimu. Aku Dragon Slayer, untuk sesaat, pihak lain berkata terus terang. Lin Ming secara alami mengerutkan kening ketika Dragon Slayer mengatakan tiga kata ini dari sisi lain. Meskipun Lin Ming tidak tahu arti yang tepat dari kata Dragon Slayer, mudah untuk mengetahui dari makna harfiah bahwa itu adalah pembunuh naga. Apakah orang ini musuh klan naga? Tentu saja, Lin Ming tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Tampaknya untuk melihat apa yang dipikirkan Lin Ming. Pria itu mencibir, di mata saya, orang-orang Shenlong tidak sebaik babi dan anjing. Tentu saja, apa yang disebut orang Shenlong tidak pantas menjadi musuhku. Ketika dia mendengar ini, roh pembunuh Lin Ming sudah cukup kuat untuk terlihat seperti esensi. Dia tidak ingin berbicara omong kosong lagi. Dia berkata langsung, Sisu, Sunyi, jika kita bekerja sama, aku tidak percaya kita tidak bisa saling membunuh. Mendengarkan mulut masing-masing, leluhur jahat dan Wu Merokoki dua orang telah menunjukkan wajah gas pembunuh, saat ini secara alami juga ingin memulai secara langsung. Nak, aku menyarankanmu untuk tidak impulsif, tapi tiba-tiba, dia berkata kepada Lin Ming, diikuti oleh pria itu ke lorong, berteriak, kamu masuk, begitu suara itu jatuh, dengan suara mengi, dua sosok muncul di depan mata Lin Ming dan yang lainnya. Kepala biara Shaolin. Untuk pertama kalinya,
Lin Ming mengenali salah satu dari mereka. Itu adalah kepala biara Shaolin yang telah bertempur di gerbang Shaolin sebelumnya. Pemimpin sekolah Kong Tong. Adapun sosok lain, Sun Nixiang dan Jin Yuyao mengenalinya untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, ada sosok ketiga, yang jelas jatuh ke tangan kedua orang ini dan langsung dibawa ke makam Permaisuri Wu. Melihat sosok ini untuk pertama kalinya, mata Lin Ming terhadap Abbas Shaolin dan pemimpin sekte Kong Tong juga menunjukkan rasa membunuh yang kuat. Memang, angka ini panjang Sueni. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.